Di gurun barat Laut China, ratusan mesin teknologi canggih baru yang dikenal sebagai monster gurun telah dikerahkan. Ini bukan makhluk fiksi dari film fiksi ilmiah, tetapi mesin yang dirancang khusus untuk memperbaiki struktur tanah, menyimpan air hujan, dan secara efektif meningkatkan penciptaan kelembapan tanah. Kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman, perangkat ini tidak terbatas pada pertanian, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah 100.000 hektar lahan gurun menjadi oasis yang dinamis hanya dalam 1 tahun menangani hingga 400 hektar per hari. Ketika berita tentang pencapaian ini sampai ke telinga para insinyur di Arab Saudi, dikenal sebagai ahli dalam pengendalian gurun, mereka terkejut sekaligus terkesan bahwa perangkat ini telah membawa perspektif baru dan pendekatan baru terhadap pengelolaan gurun global. Karena kita tahu aktivitas manusia berdampak signifikan pada proses penggurunan, mempercepat perluasan gurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ini sekitar sepertiga dari total wilayah daratan di dunia telah berubah menjadi gurun. Perluasan ini menimbulkan tantangan serius bagi kelangsungan hidup dan pembangunan manusia, menjadikan penggurunan sebagai monster raksasa yang tak kasat mata yang terus-menerus melahap sumber daya lahan yang berharga. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasokan pangan dan air bersih, namun juga berdampak pada keseimbangan ekologi global yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Bayangkan sebuah gambaran tentang lahan yang tadinya subur kini berubah menjadi bukit pasir tandus di bawah kerusakan gurun, ladang hijau luas yang dulunya merupakan pemandangan alam, panen yang berlimpah kini hanya tinggal masa lalu, kawanan ternak dan domba yang dahulu berkeliaran dengan bebas kini berjuang setiap hari untuk mendapatkan makanan di pasir gersang berwarna perak. Di mata para pengembala, orang dapat dengan jelas melihat ketidakberdayaan dalam keputusasaan saat mereka menyaksikan setiap bidang tanah ditelan oleh gurun karena gurun terus meluas. Kelangkaan sumber daya hutan menjadi lebih parah sehingga memaksa masyarakat lokal untuk menebang lebih banyak pohon sehingga menciptakan lingkaran setan di mana tidak ada jalan keluar bagi setiap pohon. Kelangsungan hidup seluruh ekosistem ini adalah perjuangan sengit yang memerlukan intervensi kuat, dan solusi berkelanjutan untuk menghentikan dan membalikkan proses ini untuk melindungi masa depan kita dan generasi mendatang. Negara-negara di seluruh dunia sedang mengintensifkan upaya untuk mengendalikan penggurunan dengan China mencapai keberhasilan signifikan yang diakui secara global, salah satunya yang paling menonjol adalah di Gurun Moas, di mana masyarakat telah mengadopsi metode peletakan tikar jerami berbentuk kotak. Metode ini tidak hanya secara efektif menstabilkan pasir tetapi juga mengurangi perkembangan erosi angin dan penggurunan sebagai akibat dari perluasan gurun yang melambat. Secara signifikan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk restorasi vegetasi selama upaya puluhan tahun, lebih dari 6 juta hektar lahan berpasir di Gurun Moas telah dikelola secara efektif dengan 80% diubah menjadi oasis ekologis di Gurun Tong'er. Teknologi pengendalian gurun biologis telah diterapkan sehingga menghasilkan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Solusi teknologi ini secara signifikan meningkatkan kualitas tanah dan mendorong restorasi vegetasi dengan meningkatkan hubungan simbiosis antara mikroorganisme dan tanaman. Secara global China tidak berhenti pada keberhasilan awalnya dalam perjuangan melawan penggurunan. Pada bulan Februari tahun 2024 mereka memperkenalkan alat pengontrol gurun yang revolusioner, Monster Gurun Jumong 301. Perangkat ini menggabungkan teknologi canggih dengan 80 mesin pengikat pasir, 30 penyemai otomatis, dan berbagai kendaraan lintasan serta penyebar pasir yang menawarkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Di lingkungan gurun, Jumong 301 dapat melakukan berbagai tugas dengan cepat dan efisien. Selama fase stabilisasi pasir, perangkat ini dapat menyemprotkan bahan pengikat pasir secara merata dalam waktu singkat, menstabilkan tanah berpasir yang gembur, dan menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman.
Data uji menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam menstabilkan pasir 10 kali lebih besar daripada metode manual, secara signifikan memperpendek siklus pemrosesan dalam penanaman pohon. Selain itu, penanaman bibit otomatis Jumong 301 dapat menanam bibit secara tepat ke dalam tanah dan menjamin tingkat kelangsungan hidup hingga 97%, berkat sistem kontrol cerdasnya dibandingkan dengan metode penanaman bibit manual tradisional. Efisiensi dalam penanaman pohon telah meningkat hampir 90% secara signifikan mempercepat proses penghijauan gurun. Monster gurun Jumong 301 juga dilengkapi dengan kendaraan pelacak dan penyebar penghalang pasir, memungkinkannya bergerak bebas di gurun dan dengan cepat mengangkut peralatan dan material penyebaran penghalang pasir, tidak hanya membantu dalam pengelolaan tetapi juga secara efektif memerangi intrusi angin dan pasir yang berkontribusi terhadap pengendalian gurun yang efisien. Pada bulan April tahun 2024 selama percobaan lapangan di Gurun Kubuki, Jumong 301 menunjukkan kemampuan pengendalian pasirnya yang kuat dan serbaguna yang dilengkapi dengan lebih dari 30 perangkat mekanik yang berbeda. Ia menanam 159 pohon sakura hanya dalam waktu 20 menit di atas lahan seluas 1 hektar yang menunjukkan peningkatan efisiensi kerja yang signifikan. Jumong 301 dapat menyelesaikan tugas penanaman pohon di area seluas hingga 2000 hektar dalam satu hari. Selain itu perangkat ini juga dapat melakukan pemotongan bibit dan pasir secara bersamaan. Penyebaran penghalang dengan menggunakan pasir datar jaring dan penanaman bibit vertikal Jumong 301 tidak hanya mencegah intrusi pasir tetapi juga secara efektif mengontrol pergerakan pasir. Kemampuan kerja Jumong 301 yang serbaguna memungkinkannya menangani tugas hingga 200 hektar setiap hari. Saat menggunakan kombinasi mesin ini, fungsi-fungsi ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi kerja tetapi juga membawa manfaat yang luar biasa dalam restorasi dan pengembangan kawasan yang menjadi gurun, dan mengubahnya menjadi kawasan dengan potensi ekologi dan ekonomi yang lebih tinggi. Kemampuan monster gurun Jumong 301 telah menimbulkan gelombang keheranan di kalangan komunitas teknik di Arab Saudi, ketika mereka mendengar bahwa sekelompok perangkat ini dapat mengelola lebih dari 300 hektar gurun setiap harinya. Ini berarti bahwa 100.000 hektar lahan gurun dapat diubah menjadi oasis yang hidup dalam waktu 1 tahun. Sebuah kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan metode tradisional Arab Saudi dengan luas daratan dari 2,25 juta km persegi, di mana 860.000 km persegi diantaranya adalah gurun yang mencakup 40% dari total wilayah telah bereksperimen dengan banyak solusi untuk memerangi penggurunan. Langkah-langkah ini termasuk penanaman vegetasi, pembangunan penghalang pasir, penerapan sistem irigasi tetes, dan penanaman pohon tahan kekeringan seperti rencana penanaman 450 juta pohon di Capital Riyadh pada tahun 2021, namun karena tanah yang buruk, kekurangan air dan iklim keras, banyak benih tidak dapat tumbuh sehingga menyebabkan kegagalan dan membuat para insinyur menyadari bahwa metode pengendalian pasir tradisional tidak lagi efektif. Keefektifan yang ditunjukkan dari Jumong 301 terbuka harapan baru bagi Arab Saudi dan negara-negara lain yang menghadapi penggurunan parah. Solusi canggih dan otomatis ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan skala proyek restorasi gurun, namun juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya manusia dan investasi keuangan yang besar, pada metode tradisional sekaligus meningkatkan ketahanan ekologi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah gurun. Bayangkan masa depan di mana gurun tandus di Arab Saudi diubah menjadi oasis subur di mana budidaya gandum dan tanaman lainnya menjadi berlimpah dengan penyebaran mesin monster gurun Jumong 301 China. Arab Saudi memiliki potensi untuk mengkonversi setidaknya 10% dari kawasan gurun menjadi lahan ekologis dalam 5 tahun ke depan. Pejabat Arab Saudi memperkirakan bahwa penghijauan 10% gurun dapat meningkatkan produksi pangan setidaknya 20%, secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dari luar negeri, terlebih lagi oasis gurun baru ini bisa menjadi oasis baru.
Hotspot wisata yang menarik pengunjung untuk merasakan keajaiban alam di tengah bukit pasir keemasan dan vegetasi hijau zamrud. Jika terwujud, pendapatan Arab Saudi dapat meningkat setidaknya 30%. Keberhasilan China dengan gurun teknologi monster telah menunjukkan potensi besar dalam memerangi ketakutan akan penggurunan di banyak negara-negara. China telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi penggurunan tantangan lingkungan yang serius di negaranya. Fenomena ini mempengaruhi 27% dari total area daratan dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap lingkungan, perekonomian dan kehidupan masyarakat. Baru-baru ini China telah menyelesaikan beberapa proyek transportasi besar di gurun pasir. Negara ini juga telah menerapkan metode penghijauan yang efektif untuk mengurangi penggurunan. Dengan mematuhi peraturan hukum dengan ketat, keberhasilan China dalam mereklamasi gurun telah mengejutkan banyak negara lain termasuk Amerika Serikat iri. Menurut Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional pada tahun 2020 China menanam 7,12 juta hektar pohon, sehingga meningkatkan total area hutan menjadi 70,4 juta hektar. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi penggurunan, tetapi juga dampak positif terhadap upaya melawan perubahan iklim dengan meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi erosi tanah. Contoh utama yang mengesankan dari upaya ini adalah penyelesaian jalan raya melalui gurun Taklamakan di China baru-baru ini. Proyek Jalan Raya Yinbo dimulai pada bulan Oktober tahun 2017, dan memerlukan waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikan tahap awal proyek tersebut. Jalan raya di tengah gurun tentu memiliki kendala besar, termaksud pergeseran bukit pasir bisa kapan saja menutupi jalan raya. Namun untuk mengatasi hal itu China menanam tumbuhan di kedua sisi jalan raya untuk mencegah pergeseran bukit pasir. Menganalisis area dan merencanakan rute, para insinyur harus mempertimbangkan medan gurun yang kompleks, mulai dari bukit pasir yang tinggi hingga area yang lebih rendah di antaranya dan memastikan bahwa jalan raya tersebut dapat tahan terhadap kondisi iklim yang keras di lokasi tersebut termasuk badai pasir yang sering terjadi setelah proyek siap dijalankan. Pelaksanaan tim konstruksi memulai proses persiapan dan perataan dasar jalan. Tahap ini memerlukan perataan bukit pasir dan penimbunan di daerah dataran rendah dengan tujuan membangun jalan raya menggunakan material berlapis-lapis seperti aspal, kerikil, dan beton untuk mencegah pasir memasuki aspal yang dipasang. 58 juta meter persegi jaringan rumput dan lebih dari 900 km pagar pasir di sepanjang rute. Langkah-langkah ini membantu mencegah pasir berhamburan ke jalan. Selain itu, pembangunan mencakup pembangunan infrastruktur penting, seperti sistem drainase, jembatan dan gorong-gorong untuk menjamin keselamatan dan utilitas jalan dalam segala kondisi cuaca. Akhirnya jalan raya tersebut diaspal, ditandai dengan pembatasan dan dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang cepat dan efisien melintasi gurun. Pada saat yang sama, proyek kereta api South Singsong, jalur kereta api penting lainnya di Tiongkok juga dibangun melalui gurun terluas di negara Gurun Taklamakan di wilayah otonomi Xinjiang Uyghur. Kereta api ini membentang sepanjang 1.213 km menghubungkan kota Hotan dan Kashgar. Keduanya terletak di selatan Xinjiang. Pembangunan dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2016 dengan total investasi sekitar 5,9 miliar. Sepanjang proses konstruksi 207 jembatan dan 23 terowongan dibangun bersama dengan 8 stasiun dan jalur lintasan sepanjang 1,10 km. Mempersiapkan tanah sebelum memasang rel merupakan teknik penting yang memerlukan pemadatan dan stabilisasi tanah untuk memastikan fondasi yang kokoh bagi jalan tersebut. Insinyur kereta api Xinjiang Selatan menggunakan lapisan kerikil untuk meningkatkan stabilitas tanah. Teknik penting lainnya adalah menempatkan rel di atas lapisan batu pecah yang dicampur dengan kerikil untuk mendistribusikan beban rel secara efektif dan memberikan stabilitas bagi seluruh rute untuk mengatasi cuaca ekstrim suhu gurun.
Tim konstruksi menerapkan berbagai tindakan dengan menggunakan peralatan dan bahan khusus, misalnya mereka menggunakan beton cepat kering, untuk mencegah beton mengeras secara berlebihan karena suhu tinggi, untuk melindungi pekerja dari efek panas dan dehidrasi, sistem pendingin dikerahkan dan tenda peneduh dipasang untuk mencegah erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir. Solusi ramah lingkungan diterapkan di sepanjang jalur kereta api sepanjang 825 km antara Hoton dan Rang yang terletak di tepi selatan gurun. Solusi ini melibatkan penanaman hampir 13 juta semak dan pohon-pohon tinggi di tepi luar untuk mengurangi kecepatan angin, dan semak belukar ditempatkan di area dalam untuk membantu menahan pasir lebih banyak. Sistem irigasi otomatis yang dikontrol melalui ponsel diterapkan untuk menjaga area hijau ini. Koridor yang dibangun di sepanjang jalur kereta api merupakan bagian dari upaya signifikan inisiatif Green Belt Nasional. Jalur ini membentang sepanjang 825 km dan mencakup sekitar 50 juta meter rumput belukar dan 13 juta pohon muda yang ditanam di sepanjang jalur kereta api. Menurut para insinyur China, sistem pelindung ini tidak hanya mencegah pasir memasuki jalur kereta api, namun juga memastikan kelancaran operasional dan mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh badai pasir. Pembangunan ekonomi dan koridor pencegahan pasir hijau ini merupakan bukti komitmen China untuk memerangi penggurunan dan melindungi lingkungan. Bagaimana menurut Anda tentang proyek China yang mereklamasi gurun pasir ini? Silahkan ketikkan pendapat Anda pada kolom komentar.